Oke, semuanya kita sudah tiba di Korea Selatan. Kita sedang ada di kota Cheongju, salah satu provinsi di Korea Selatan. Kenapa kita bisa di sini? Karena kita sedang melaksanakan program kuliah Master Degree. Programnya namanya adalah Master of Education Global Educational Leadership. Jadi ceritanya kenapa bisa sampai sini? Kenapa sih bisa sampai ke Korea? Pakai beasiswa sendiri atau dapat beasiswa dari pihak lain gitu. Nah, kalau saya pribadi, alhamdulillah dari semenjak sekolah udah jadi scholarship hunter gitu ya, kecilan. Kemudian dari pengalaman tersebut biasa untuk bersaing dan biasa untuk berkompetisi merebutkan beasiswa. Ya, ini penting untuk teman-teman ketahui juga bahwa beasiswa ini sangat terbuka lebar untuk setiap warga negara Indonesia yang saya mau ikut. Boleh Korea Selatan, negara maju. Negara maju seperti Korea Selatan banyak sekali mengundang ataupun memberikan kesempatan bagi negara lain untuk bisa join atau untuk bisa bergabung untuk merasakan bagaimana sih rasanya untuk bersekolah ataupun menempuh pendidikan di negara maju. Ini juga penting untuk mereka untuk meningkatkan tingkat tingkat pendidikannya gitu, karena semakin banyak mahasiswa internasional kemungkinan akan mendapatkan nilai yang lebih baik ketika akreditasi. Ini peluang yang sangat baik untuk kita semua. Buat saya sendiri, di Korea Selatan itu ada 3 kategori beasiswa. Yang pertama, beasiswa yang paling umum diambil oleh mahasiswa Indonesia adalah beasiswa KGSP, Korea Government Scholarship Program, atau sebuah program beasiswa yang diluncurkan oleh pemerintah Korea. Tapi hari ini nama itu berganti menjadi GKS atau Global Korea Scholarship gitu, GKS. Jadi teman-teman yang mau searching bisa searching KGSP ataupun GKS, nanti banyak artikel-artikel teman-teman yang pakai jalur itu, banyak sekali. Yang kedua, selain ada jalur dari pemerintah yang dibawa langsung dari embassy, itu ada juga jalur yang melalui kampus gitu. Biasanya dikenal dengan University Scholarship ataupun Professor Scholarship. Jadi beasiswa ini nanti, beasiswa yang kedua ini mereka akan lebih bersaing di tingkat kampus. Jadi kampus itu memberikan pengumuman siapa yang ada peluang master degree ini, PhD ini, silakan apply. Kalau yang memenuhi kualifikasi akan dipanggil, kemudian akan seleksi internal kampus gitu. Kalau untuk beasiswa profesor sendiri hampir sama, tapi ada beberapa sistem gitu ya, yang profesornya itu membuat pengumuman di web pribadinya sendiri bahwa ini loh, aku Profesor A sedang melakukan penelitian ini gitu. Dan penelitian ini ada penelitian payungnya yang bisa digarap oleh graduate student gitu. Jadi nanti kita di sana bantu penelitian beliau. Di ending penelitiannya nanti kita akan mendapatkan penghargaan setara dengan master gitu. Untuk master, untuk PhD juga kemungkinan hampir sama gitu. Nah, selain 2 beasiswa ini yang sudah lumayan populer, apalagi untuk beasiswa yang kedua ini biasanya lebih populer di kampus-kampus yang sudah sangat tua di Indonesia gitu. Untuk kampus-kampus yang tua biasanya mereka punya link, entah itu dosennya nge-link ke universitas misalnya di Korea ataupun di Jepang, punya link gitu, ataupun lulusan-lulusannya ada yang sudah pernah ke sana gitu, jadi alumninya kerja di kampus tersebut misalnya di Korea Selatan. Kemudian ketika dia selesai master, profesornya akan minta melihat performa mahasiswa Indonesia yang baik, dia akan minta dicarikan adik kelasnya atau juniornya yang mau mengikuti profesor itu melakukan research di negara tersebut. Untuk kasus seperti ini
lebih menguntungkan ketika teman-teman ada di lingkungan kampus-kampus yang besar dengan alumni-alumni yang sudah menyebar luas gitu. Itu sangat menguntungkan. Selain itu, biasanya beasiswa university ini juga lebih condong ke teman-teman yang saintek, teman-teman yang dari jurusan-jurusan engine, dari mesin, kemudian dari jurusan misalnya elektronika, komputer, gitu, fisika, kimia, biologi. Itu lebih menguntungkan karena lebih banyak penelitian yang tentang sains gitu, lebih banyak peluangnya untuk beasiswa university ini. Selain beasiswa dari GKS, beasiswa dari university, ada tipe yang ketiga, ini yang saya pakai adalah beasiswa dari KOICA. KOICA merupakan kepanjangan dari Korea International Cooperation Agency. Jadi semacam agensi di bawah pemerintah Korea yang bergerak untuk membantu negara-negara berkembang yang menjadi target sasaran KOICA. Salah satunya adalah Indonesia. Di Asia Tenggara itu selain Indonesia yang dapat jatah untuk KOICA, program KOICA itu ada Timor Leste, kemudian ada Laos, Kambodia, ada Vietnam. Untuk Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam itu sudah dianggap negara maju, jadi tidak mendapatkan bantuan dari KOICA. Ya, itu beberapa jenis beasiswa yang ada di sini. Ada 3. Dan untuk beasiswa yang ketiga ini, KOICA ini lebih menekankan pada sasaran-sasaran yang sudah disebutkan tadi gitu. Selain di Asia, sasarannya juga ada negara-negara dari Afrika. Kebanyakan negara Afrika, negara berkembang, itu juga masuk ke daftar list follower dari program KOICA ini. Kemudian selain dari Asia dan Afrika, ada juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi Amerika Latin yang masih berkembang itu juga punya peluang besar untuk bisa apply, untuk bisa ikut join di program KOICA Master Degree ini. Selain Master Degree, sebenarnya ada juga program KOICA yang untuk PhD, namun baru ada satu program untuk trading gitu. Jadi untuk trade and policy, jadi masih terbatas untuk PhD. Tapi untuk yang master itu sudah banyak sekali. Di Indonesia menawarkan sekitar ada 20 lebih program, mulai dari pendidikan yang saya ambil, kemudian agriculture, ada juga tentang local government, ada tentang e-government, ada yang tentang policy, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang perpajakan, kemudian ada juga yang dia bergerak di gender dan leadership. Jadi banyak banget pilihannya. Dan untuk KOICA ini lebih memiliki sasaran berupa, pertama sasarannya adalah government officer atau pegawai pemerintah. Mungkin kalau kita lebih enak bilang PNS gitu ya. PNS, Polri, TNI itu merupakan sasaran pertama untuk program ini. Jadi kalau buat teman-teman yang punya pekerjaan tersebut sebagai PNS, TNI, Polri, itu punya kesempatan yang sangat luas untuk apply untuk bisa bergabung di program beasiswa KOICA. Yang kedua, selain dari government officer, yang kedua ada juga dari university staff. Jadi KOICA ini bukan untuk dosen, bukan. Jadi dosen nggak bisa apply, tapi untuk university staff. Jadi kayak pegawai di kampus ataupun mungkin TU ya, tata usaha di kampus, itu bisa apply di sini. Yang ketiga, program ini juga ditujukan bagi non-profit oriented organization. Jadi kayak organisasi-organisasi yang bergerak untuk menolong atau empowering dari masyarakat lokal untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik gitu, untuk memperbaiki hidupnya ataupun untuk melakukan improvement seperti elektrik ataupun seperti tentang education, itu bisa. Itu apalagi yang startup internasional di bawah UNESCO atau di bawah UN itu sangat-sangat berpeluang besar. Tapi bagi teman-teman yang tidak masuk dalam 3 ini, masih ada satu lagi target yang khusus. Jadi ada beberapa program
yang menerima cuma tiga kategori tersebut, ada juga yang menambah satu kategori lagi, yaitu adalah private sector. Private sector ini terbuka untuk hanya sedikit program. Salah satu yang saya ketahui adalah tentang social dan economic. Jadi tentang sosial ekonomik kalau nggak salah di KAIS. Di KAIS itu membuka program untuk teman-teman yang bekerja di private sector, perbankan ataupun di koperasi, bisa join di program ini. Ya, itu jenis-jenis beasiswa di Korea Selatan yang bisa saya jelaskan. Nanti mungkin kita akan sambung di video berikutnya tentang bagaimana sih proses seleksinya, kemudian benefitnya apa aja dari mereka ini. Ya, sampai ketemu.